Pemirsa, per 18 April 2026 pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi dan juga LPG non-subsidi dengan lonjakan yang cukup signifikan, terutama pada jenis diesel dan juga bensin beroktan tinggi. Selain itu, pemerintah juga menaikkan harga LPG non-subsidi cukup tinggi. Kebijakan ini dinilai bisa mengurangi beban APBN di tengah dinamika pergerakan pasar dunia. Apa efek jangka panjangnya? Kami akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan. Terima kasih Pak Ali telah bergabung bersama kami di Jawa Post TV. Baik Mbak Puri, selamat malam. Langsung saja, ini Menteri SDM menyebut kenaikan yang kita hadapi saat ini sebenarnya baru tahap 1. Seberapa besar kemungkinan atau probabilitas BBM dan LPG non-subsidi kembali naik dan apa saja yang menjadi faktor kebijakannya nanti? Ya, baik Mbak Puri. Jadi sebenarnya kalau bagi saya pribadi, kenaikan ini tidak mengagetkan. Justru ketika BBM kita nggak naik, itu justru kami yang kaget. Karena di berbagai belahan dunia, di banyak negara, itu kan sudah naik semua Mbak. Bahkan di negara-negara tetangga Malaysia itu sudah 50% lebih kenaikannya. Amerika sendiri itu hampir 50% kenaikannya. Tapi Indonesia dari kemarin menahan kenaikan itu luar biasa. Karena kan Indonesia punya salah satu strategi misalnya seperti WFH kemarin hari Jumat gitu ya. Itu kan bagian dari strategi menahan kenaikan itu. Tapi kalkulasi-kalkulasi pakar ekonomi, kalau Indonesia tidak menaikkan BBM, pasti jebol gitu. Karena memang situasi global demikian gitu. Jadi kalau misalkan nggak naik justru ini yang kemudian nanti akan jadi bom waktu. Sehingga memang menurut saya yang paling penting adalah strategi menaikkan itu tidak mengganggu daya beli masyarakat dan tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi kita begitu. Itu sih poinnya Mbak Puri. Dari survei terkini teman-teman di Arus Survei Indonesia, kelompok masyarakat mana yang terasa dampaknya secara langsung maupun tidak langsung dalam hal ini? Sebenarnya ini strategi pemerintah yang bagus ya karena yang dinaikkan ini kan sasarannya adalah kelas menengah atas gitu. Baik BBM maupun LPG ini kan sasarannya kan kelas menengah atas. Karena Pertalite kemudian Pertamax ya yang biasa yang standar itu kan tidak naik. Jadi Pertamax Turbo kemudian Pertamina Dex dan diesel ya itu kan yang naik. Dan kalau kita perhatikan itu kan dikonsumsi oleh kelas menengah ke atas dan industri begitu. Sehingga memang yang terdampak ini adalah kelas menengah atas gitu. Dan ini penting dalam konteks apa? Dalam konteks menjaga stabilitas kita gitu kan. Kalau misalkan yang terdampak itu masyarakat kecil yang secara jumlah itu mayoritas, maka ini nanti bisa memicu reaksi di masyarakat gitu. Jadi ini menurut saya adalah strategi yang kemudian pas dilakukan oleh pemerintah supaya apa? Kenaikan ini tidak langsung terasa dampaknya secara signifikan kepada masyarakat kelas bawah. Karena biasanya kenaikan-kenaikan seperti ini itu yang paling berdampak itu masyarakat bawah, Mbak gitu. Kenaikan 1.000 saja itu bagi masyarakat bawah itu kerasa. Tapi kalau bagi kelas menengah kenaikan 10.000 pun tidak terasa gitu loh. Itu yang kemudian yang dilihat dari pemerintah kenapa kenaikan bertahap. Nah, apakah pertanyaannya pada akhirnya nanti juga akan menaikkan BBM katakanlah yang Pertamax biasa dan Pertalite begitu. Itu juga nanti jadi pertanyaan. Tapi menurut saya strategi ini menurut saya strategi yang bagus ya. Supaya kekagetan itu barangkali hanya dirasakan oleh kelas menengah tetapi kelas bawah kekagetan itu belum begitu dirasakan gitu. Apakah sudah ada model ekonomi yang memprediksi begitu ya dengan kenaikan yang kita rasakan sekarang akan menular ke efek domino ke harga kebutuhan pokok misalnya? Iya, boleh jadi memang iya. Boleh jadi ini akan punya efek domino ke harga kebutuhan pokok, tetapi mungkin tidak secara radikal gitu. Mungkin ada tahapan-tahapan. Dan ini yang menurut saya lagi dipelajari oleh pemerintah menurut saya ya. Jadi supaya tetap saja ekonomi kita stabil dan kenaikan diberlakukan tapi dampaknya itu barangkali tidak secara signifikan begitu. Itu mungkin strategi termasuk bantalan-bantalan sosialnya juga perlu disiapkan
Karena kalau misalkan kita perhatikan kan di pemerintahan sebelumnya ketika ada kenaikan BBM itu sekaligus disiapkan bantalan sosialnya. Jadi pihak-pihak yang terdampak itu kemudian ada misalkan apa namanya mendapatkan bantuan sosial dan seterusnya gitu. Nah, memang situasi seperti ini dialami di banyak negara dan pemerintahan Indonesia saya lihat sangat menjaga stabilitas ekonomi kita. Kenapa? Stabilitas ekonomi penting dijaga karena stabilitas ekonomi ini kunci utama dalam menjaga stabilitas politik gitu, Mbak Puri. Jadi kuncinya adalah kalau stabilitas ekonomi terjaga, secara automatically stabilitas politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu akan terjaga. Tetapi kalau misalkan stabilitas ekonomi terganggu, maka trust publik terhadap pemerintahan juga akan rendah gitu. Pada akhirnya juga nanti akan muncul instabilitas. Jadi saya lihat pemerintah sedang menjaga stabilitas ekonomi dalam rangka juga menjaga stabilitas politik begitu, Mbak Puri. Ya, karena kelas menengah ini sepertinya mendapatkan banyak cobaan ya sejak Januari 2026 begitu ya. Apakah ada strategi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dampak kenaikan BBM dan LPG non subsidi begitu ya? Semacam ada kebijakan di sektor lain yang memudahkan, dianggap lebih efektif ya menekan beban fiskal negara tapi juga memudahkan kehidupan kelas menengah dalam hal ini. Ya, kalau saya ditanya, saya memang berharap ya kepada pemerintah itu untuk memberikan bantalan sosialnya atau kebijakan alternatif. Yang saya pahami biasanya pemerintah ketika melakukan satu kebijakan yang punya dampak luar biasa secara sosial, itu biasanya akan diimbangi juga dengan kebijakan lain yang istilah saya itu bantalan sosial itu apa gitu. Nah, itu yang kemudian saya masih menunggu. Barangkali dalam hitungan hari mungkin juga ketika nanti ada dampak yang signifikan terhadap kenaikan harga gitu, mungkin juga akan ada strategi alternatif untuk mengatasi itu. Saya sih berharap demikian, Mbak. Karena kalau tidak, nanti efeknya tadi yang saya sampaikan gitu. Efek dominonya gitu. Efek domino hari ini kan kalau kita lihat persoalan yang paling dasar kalau misalkan kita melakukan survei begitu Mbak ya dalam beberapa kali, mungkin dalam 3 tahun terakhir itu selalu persoalan mendasar itu satu adalah soal pengangguran, yang kedua adalah soal kemiskinan. Itu ketika kita tanya apa persoalan mendesak yang dihadapi warga saat ini, selalu itu pertanyaannya. Sehingga dalam konteks ini ketika misalkan situasinya demikian, terus kemudian ada kenaikan harga BBM, terus harga belinya jadi turun begitu. Ini yang nanti yang berbahaya bagi stabilitas politik kita gitu. Karena sekali lagi ekonomi adalah fondasi, ekonomi adalah kunci untuk stabilitas nasional kita gitu. Ya, insentif apa yang dirasa pas untuk pelaku usaha yang membeli BBM non subsidi? Karena kalau saya perhatikan Pertamina Dex ini naiknya 60%. Dan itu adalah angka yang cukup besar begitu ya. Berarti kan ada dua kemungkinan. Apakah mereka akan turun? Memang tidak seharusnya mereka membeli yang subsidi, tapi ada kemungkinannya. Kemudian jika mereka bertahan membeli yang non subsidi, apakah akan dibantu dengan insentif dalam bentuk lain? Apakah ada rekomendasi yang bisa dilakukan di titik ini? Ya, soal itu memang kita karena saya sebagai masyarakat ya. Jadi kalau saya ya memang berharap pemerintah punya strategi untuk mengatasi itu ya, memberikan alternatif. Karena apa? Karena yang kita khawatirkan nanti seperti sampaikan Mbak Puri tadi, ada kemudian ya bagi kalangan gitu kan, kemudian akan berpindah membeli BBM-nya sehingga nanti apa? Sehingga nanti akan terjadi kekurangan itu, akan terjadi antrian yang luar biasa gitu. Saya kemarin aja sudah beli BBM di beberapa tempat itu cepat habis dan antriannya luar biasa. Nah, maka kita sih berharap pemerintah memberikan alternatif ya, strategi alternatif supaya apa? Supaya di kalangan pengusaha juga happy, kemudian masyarakat juga happy gitu. Jadi kalaupun ada kenaikan, kenaikannya kemudian bisa diatasi, tidak berdampak terhadap apa namanya ekonomi di bawah.
Nah, itu sih Mbak poinnya. Nah, ini dari POV kelas menengah, apakah di titik ini semua akan beralih ke EV atau electronic vehicle, baik motor maupun mobil? Apakah itu adalah salah satu antisipasi yang perlu dilakukan masyarakat dengan adanya kenaikan harga BBM dan juga LPG non-subsidi saat ini? Gimana Mbak Puri? Terkait BBM-nya itu sendiri, apakah kalau dari POV kelas menengah ya, pergi ke kendaraan EV, electronic vehicle, kendaraan Iya, listrik, bisa jadi. menjadi solusi jangka pendek? Iya, itu bisa saja Mbak. Jadi memang menurut saya juga belum mendengarkan ya. Saya sih berharap dalam waktu beberapa hari ke depan itu ada kebijakan-kebijakan yang berpihak terhadap misalkan ini kan yang paling terdampak adalah kelas menengah dan korporasi ya, perusahaan. Kita menunggu, saya sampai hari ini belum dapat. Apakah saya belum dapat informasi, tapi saya selalu cek. Kita berharap ada kemudian kebijakan alternatif. Kalau misalkan yang kenaikan itu BBM biasa, bersubsidi, biasanya kan ada bantalannya Mbak ya. Selalu ada misalkan nanti bantuan sosial gitu yang kemudian diberikan kepada masyarakat. Nah, untuk kelas menengah ini apa? Nah, kita tunggu gitu. Kalau tidak tadi akan ada kemudian pergeseran ya, yang biasanya misalkan kelas menengah ini kan rata-rata kan punya mobil kan bisa jadi 2, 3 kan. Nah, mereka akan menggunakan mobil yang barangkali ya biasa itu sebagai alternatif, mungkin akan membeli bensin yang kemudian bersubsidi. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi justru kalau nggak ada alternatifnya nanti akan berbondong-bondong, kelas menengah pun juga akan beli BBM yang bersubsidi. Ini yang berbahaya gitu. Kalau tidak ada kesadaran, saya juga berharap kelas menengah sadar soal itu gitu. Baik, terima Itu. kasih perspektif dan insight-nya Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Mbak Puri. Selamat malam.